Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penyelesaian proyek akhir kami berupa laporan penyusunan anggaran dari UMKM Almira Handmade. Yang pertama yaitu profil UMKM. Almira Handmade berawal dari inisiatif pelatihan keterampilan menyelam dalam rangka pengabdian masyarakat. Melihat antusiasme peserta dan kebutuhan nyata akan lapangan pekerjaan, Ibu Nurul Hidayati sebagai mentor terinspirasi untuk menciptakan wadah yang lebih berkelanjutan. Pada tahun 2011, Ibu Nurul Hidayati mendirikan Almira Handmade sebagai usaha berbasis keterampilan sulam yang melibatkan perempuan, khususnya ibu rumah tangga, sebagai pelaku utama. Selanjutnya, Almira Handmade memanfaatkan platform Instagram dan WhatsApp untuk pemasaran utama, karena fokus pelanggannya wanita usia 30 tahun ke atas. Setiap bulannya, Almira Handmade menyisihkan anggaran promosi 500.000 per bulan. Anggaran ini digunakan untuk berpartisipasi dalam pameran nasional maupun internasional. Nah, untuk struktur organisasi sendiri itu ada Bu Nurul Hidayati sebagai direktur dan desainer sendiri, diikuti oleh general manajernya Doni Andri, produksi manajernya Yona Oktavianti, dan bawahnya produksi dan OC Oktaviani Dini, dan juga admin marketingnya Bu Viva Listiawati. Selanjutnya ada proses produksi. Di Almira Handmade ini dimulai dari tahap perencanaan dan desain. Di sini Almira Handmade itu terdiri dari karyawan tidak tetap sebanyak 125 orang. Pada tahap sulaman ini sangat memakan waktu untuk membutuhkan keahlian khusus, bahkan pelatihan penyulaman yang bertahun-tahun. Nah, lalu pesanan dilakukan custom custom atau made by order. Nah, ini tergantung dari kapasitas produksi setiap bulannya. Jika pengerjaan 1 bulan akan disampaikan 2 bulan kepada pelanggan untuk mengantisipasi lamanya proses dan kendala tidak terduga. Lalu ada gaji dan upah. Sistem gaji atau pengupahan di Almira Handmade ini dibedakan antara karyawan tetap dan tidak tetap. Di sini karyawan tetap itu diberi gaji sebesar nilai UMR wilayah dan besarnya itu tergantung dari lamanya masa kerja karyawan tersebut. Nah, sementara kalau karyawan tidak tetap itu jumlahnya sekitar 120 orang dibayar 50.000 per produk dari hasil sulamannya itu sendiri karena sulamannya itu dilakukan secara manual. Nah, selain gaji pokok, kadang Almira Handmade juga memberikan insentif atau bonus kepada karyawannya yang mampu menyelesaikan target dan dari waktu tertentu. Untuk Nah, data persiapannya sendiri itu menggunakan data penjualan 2024 pada tahun sebelumnya. Dan juga data tersebut akan digunakan untuk forecast dengan metode penjualan dengan metode least square sehingga dengan didapat anggaran dengan volume penjualan pada Q1 untuk 2025 itu sebesar 65, Q2 27, Q3 38, dan Q4 24. Untuk distribusi penjualan sendiri itu dibagi dua, yaitu produk ijab segi 4 sulam sebesar 70% dan bergo sulam 30%. Dari anggaran itu juga akan dipecah juga berdasarkan triwulannya sendiri. Untuk harga jualnya sendiri dari ijab segi 4 itu sekitar 100 hingga 175.000, tapi akan digunakan untuk memudahkan sebesar 125, sedangkan Virgo Sulam di antara 175 hingga 200.000, tapi digunakan 200.000 untuk mempermudah juga. Next, anggaran penjualan. Jadi anggaran penjualan pertama, eh, kapasitas produk itu diumumkan secara setiap bulannya secara kontinu. Namun jadwal ini bisa berubah tergantung momen-momen tertentu juga. Apabila ada pesanan custom atau made by order,
produksi akan dikurangi untuk mengakomodasi pesanan khusus. Dan juga jika hari raya, produksi juga meningkat 2 kali lipat. Untuk mengantisipasi kemungkinan permintaan yang tinggi, kapasitas produksi akan ditingkatkan mulai 2 sampai 3 bulan sebelumnya. Dan untuk selanjutnya itu ada tahap produksi belanja dini. Jadi fokusnya hanya pada hijab dan virgo. Jumlah stok yang disiapkan tiap bulannya sekitar 150 sampai 170 biji dengan batas maksimum itu sekitar 10% di atas angka dasar tersebut, dan sedangkan batas minimumnya itu 10% di bawah jumlah tersebut. Dengan pengaturan stok ini dalam jumlah yang batas, yang aman, dan siap memenuhi permintaan pelanggan yang banyak. Kemudian untuk anggaran kebutuhan bahan mentah, jadi ini ada data mengenai produksi selama 1 tahun, kemudian jumlah kebutuhannya, kemudian selanjutnya pembelian bahan mentah. Jadi pembelian bahan mentah itu eh, dilakukan saat persediaan mulai menipis dan umumnya dalam jumlah besar. Nah, pada periode triwulan kedua merupakan biasanya dilakukan pengadaan kain. Tapi ini hanya difokuskan pada bahan utama yaitu kain dan benang yang digunakan sebagai bahan baku. Kenapa dipilih triwulan 2? Karena biasanya volume penjualan bulan-bulan berikutnya kan tinggi, sehingga pengadaan bahan baku itu dilakukan pada triwulan 2. Kemudian untuk anggaran biaya bahan mentahnya yaitu sebesar 1.300.000 sekian untuk hijab segi 4 sulam ini selama setahun. Kemudian yang berkusulan itu sejumlah 984 sekian. Untuk anggaran tenaga kerja langsung itu diperkirakan itu kan tadi dijelaskan kalau rata-rata upah penjahit itu sekitar UMR, yaitu sekitar 3.500.000. Namun total upah tersebut itu yang digunakan untuk hijab dan bergosulan itu hanya sekitar 200.000 per triwulan. Jadi alokasi ini didasarkan pada tingkat kesulitan menjahit masing-masing produk karena lebih sederhana, jadi dialokasikan sebesar 200. Nah, ini anggaran tenaga kerja untuk hijab segi 4. Yang pertama tadi kan triwulan per triwulan 600.000. Nah, persentase untuk hijab ini kan 35% karena hijab ini lebih mudah daripada bergusulan. Untuk biaya upahnya itu bagian sulam itu per produk itu sekitar 50.000. Jadi kita pakai 50.000. Yang bergusulan juga demikian. Selanjutnya ada rencana biaya overhead pabrik atau BOP. Di sini ada 3, biaya depresiasi per tahun, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya lain-lain. Nah, di sini di dalam biaya depresiasi per tahun itu ada 3 mesin, yaitu mesin jahit, mesin obras, dan mesin foto. Nah, biasanya mesin tersebut itu hanya digunakan sebenarnya digunakan untuk produksi sekitar 10 jenis produk yang berbeda. Namun, beban penyusunan ini hanya dialokasikan secara proporsional kepada 2 produk, yaitu yang tadi hijab segi 4 dan bergonya saja. Nah, lalu untuk tenaga kerja tidak langsung, di sini cuma ada 2, manajer produksi dan admin marketingnya. Nah, dalam 1 bulan, total produksi seluruh jenis produk itu 2.000 per pieces. Namun itu tidak selalu habis dalam bulan itu. Nah, oleh karena itu, estimasi total produksi dalam 1 tahun diperkirakan sekitar 19.000. Nah, di sini ada biaya lain-lain. Di sini karena hanya digunakan, hitungannya hanya digunakan saat melakukan proses pembuatan hijab dan bergonya saja. Lalu di sini ada tabelnya, rencana produksi 1 tahun itu 93 dan 40 itu dari rencana bahan mentah. Biaya depresiasi mesin itu dari tadi yang dikalikan 10 dibagi 2 produk.
Lalu ini persentasenya tadi sudah disebutkan di atas, 35% dan 65%. Lalu total BOP-nya ini itu dijumlahkan semua berdasarkan total BOP. BOP per jenis itu totalnya itu dibagi sama rencana produksi 1 tahunnya. Lalu ada harga pokok produksi atau HPP. Di sini ada hijab segi 4 sulam dan bergo sulam. Nah, di sini rencana produksi itu juga ngambil dari data bahan mentah itu. Lalu di sini ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, di sini total HPP itu dijumlahkan dari biaya bahan baku sampai overhead pabrik. Lalu dihasilkan total HPP. HPP per pieces ini didapatkan dari total HPP dibagi rencana produksi 1 tahun. Begitu juga di bergosulam. Selanjutnya ada biaya operasional. Nah, biaya operasional ini terdiri dari biaya pemasaran, biaya WiFi, biaya perlengkapan, dan biaya perlengkapan kardus. Persamaan Y ini didapatkan dari rumus biaya tertinggi dan biaya terendah. Sehingga dapat ditotal, maka persamaan Y sama dengan 178.000 ditambah 75X. Selanjutnya yaitu menghitung anggaran variabel biaya operasional. Total biaya operasional ini didapatkan dari biaya tetap, ditambahkan dengan perkalian antara total biaya dengan volume penjualan, akan menghasilkan total biaya operasional. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi ini digunakan untuk menghitung proyeksi laba rugi selama periode mendatang. Pertama-tama yaitu menghitung laba kotor, di mana penerimaan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, didapatkan laba kotor. Lalu laba kotor tersebut dikurangi dengan biaya operasional yang akan didapatkan laba operasional. Selanjutnya ada penyusunan anggaran kas jangka pendek. Yang pertama ada penerimaan kas. Penerimaan kas ini berasal dari penerimaan penjualan dimasukkan ke dalam anggaran penerimaan kas. Lalu pengeluaran kas ini didapatkan dari jumlah pembelian bahan baku, upah TKL, biaya overhead pabrik, dan biaya operasional. Yang terakhir ada anggaran kas sementara. Anggaran kas sementara ini diperkirakan kuartal pertama yaitu 30 juta sekian. Lalu penerimaan kas ini dari penerimaan penjualan ditambahkan menjadi total kas tersedia dan dikurangi oleh pengeluaran kas menjadi saldo kas akhir. Saldo kas akhir kuartal pertama akan digunakan sebagai saldo kas awal kuartal kedua dan begitu seterusnya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.